Bab 794. Pengkhianatan dari Benua Pendekar Hitam. Benua Pendekar Hitam, Klan Laut. Pada saat ini, seluruh setengah suci Benua Pendekar Hitam terkonsentrasi di langit di atas Klan Laut, dan tatapan mereka mendarat di panggung formasi pengirim di pulau kecil di bawah. Mereka sangat khusyuk. Dipimpin oleh Pak Tua Mu dan Yunaidi Lu, di samping Pak Tua Mu dan Yunaidi Lu, adalah seorang pria yang seluruh tubuhnya diselimuti energi hitam. Pria ini adalah iblis yang ditekan di bawah kolam guntur. Tidak ada kesempatan untuk menang. Sebuah suara datang dari energi hitam. Yunaidi Lu melirik pria yang diselimuti energi hitam, dan berkata, "Fando, apakah kamu mau menyerah?" Menyerah. Fando mendengus dan berkata, "Aku telah ditindas oleh tanah suci dan dunia luar selama 100.000 tahun. Menyerah. Seberapa hinanya aku baru akan menyerah pada mereka." Yunaidi Lu tertawa kecil dan berkata, "Jangan khawatir, panggung formasi pengirim ini hanya dapat mengirim paling banyak 100 orang sekaligus, kecuali mereka adalah master tertinggi tanah suci. Jika tidak, datang berapa bunuh berapa. Bagaimana jika setengah suci tingkat tinggi tanah suci?" Kata Fando. "Bertarung saja, paling-paling hanya mati, apakah kamu takut?" Kata Yunaidi Lu. Fando berkata, "Kita sepakat dulu, jika pihak lain adalah master tertinggi tanah suci, maka aku akan segera berbalik dan pergi. Aku tidak takut mati, tetapi tidak perlu mati untuk kamu. Selama masih ada nyawa, aku tidak perlu khawatir tentang kebangkitan kembali." Pada saat ini, formasi pengirim di bawah tiba-tiba meledak dengan cahaya biru. Melihat pemandangan ini, orang-orang Benua Pendekar Hitam seperti menghadapi musuh besar, dan saraf mereka tiba-tiba menjadi tegang. Tak lama kemudian, Yang Mulia Roisen muncul di panggung formasi pengirim. Setengah suci Benua Pendekar Hitam hendak menyerang, tapi Yunaidi Lu menghentikannya. Yang Mulia Roisen melihat sekeliling, mencibir, dan berkata, "Benua Pendekar Hitam hanya ini kekuatannya, masih ingin melawan tanah suci kami, benar-benar konyol. Kalau bukan karena pendekar hitam spesies penentang, kami akan membunuh kalian hanya dalam beberapa detik. Kamu datang ke sini, bukan hanya untuk sok hebat, kan?" Kata Yunaidi Lu pelan. Yang Mulia Roisen melirik Yunaidi Lu dengan dingin, dan berkata, "Tidak peduli apa, kita dulu berada di nadi yang sama, kami juga tidak ingin bertindak terlalu ekstrim. Hari ini, aku akan memberi kalian kesempatan. Siapapun yang mau menyerah, tanah suci tidak akan mempersalahkan. Dengan cara ini, kami juga dapat membawa klan kamu ke tanah suci. Ingat, ini adalah kesempatan terakhir. Jika hilang, yang menanti kamu adalah pemusnahan." Mendengar itu, banyak master setengah suci di lokasi tiba-tiba tergoda. Melihat pemandangan ini, Yunaidi Lu di samping memancarkan sentuhan cahaya dingin di matanya, dan dia akan menyerang, tetapi dihentikan oleh Pak Tua Mu. Pak Tua Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mereka yang memiliki dua hati, dibiarkan tinggal bersama kita adalah bencana. Biarkan mereka pergi sekarang, itu justru lebih baik dalam melawan tanah suci di masa depan." Yunaidi Lu ragu-ragu, lalu mengangguk. Tidak lama kemudian, seorang master setengah suci berdiri dan berkata, "Sekte King Yuan kami bersedia pergi ke tanah suci." Saat master setengah suci ini melangkah maju, master setengah suci lainnya segera melangkah maju, berkata, "Sekte Wuji kami bersedia pergi ke tanah suci. Keluarga Gu aku bersedia pergi ke tanah suci." Segera, kecuali klan laut, klan iblis, klan siluman dan master setengah suci lainnya yang tidak menyerah,
umat manusia lainnya termasuk keluarga dan sekte setengah suci, hampir semuanya memilih untuk menyerah. Wajah Pak Tua Mu dan Yunaedi Lu sedikit jelek. Mereka tahu bahwa di bawah tekanan begitu banyak master di tanah suci dan pendekar hitam spesies penentang, banyak orang pasti tidak akan tahan dengan pilihan untuk menyerah. Tetapi mereka tidak menyangka akan sebanyak ini. Master setengah suci benua pendekar hitam berkurang setidaknya 70%. Apa yang dapat digunakan untuk menahan tanah suci dan pendekar hitam spesies penentang? Senyuman di wajah Yang Mulia Roisen semakin lebar. Dia tidak takut Yunaedi Lu dan Pak Tua Mu akan menyerang sekarang, karena dia sedang berdiri di panggung formasi pengiring. Jika dia menginginkannya, dia bisa langsung menyerang benua pendekar hitam. Dan setelah melakukan ini, banyak orang di benua pendekar hitam sudah memiliki dua hati. Jika Pak Tua Mu dan Yunaedi Lu bergerak sekarang, kemungkinan besar master setengah suci yang baru saja keluar akan melawan balik mereka. Dia tidak takut. Pada saat ini, seorang orang tua tiba-tiba berdiri. Ketika orang tua ini keluar, wajah Yunaedi Lu dan Pak Tua Mu tiba-tiba berubah. Apakah keluarga Ding kamu juga mau menyerah? Yunaedi Lu berkata dengan sungguh-sungguh. Kemudian orang tua ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, Senior Lu, setiap orang memiliki cita-cita, dan aku berharap dapat memberi keluarga Ding kesempatan untuk bertahan hidup. Yodo Ding, Vero tidak akan setuju, kata Yunaedi Lu. Yodo Ding berkata, aku adalah kepala keluarga Ding. Dia berbalik untuk melihat Yang Mulia Roisen, membungkuk padanya, dan berkata, Yang Mulia Roisen, meskipun aku belum mencapai setengah suci, aku juga berharap untuk menjadi setengah suci, dan dapat berlindung di tanah suci serat maju dan mundur dengan tanah suci. Aku ingin tahu apakah Yang Mulia Roisen dapat menerima kami. Tentu saja, selamat datang. Yang Mulia Roisen tersenyum, jika kamu bersedia, bahkan jika kamu belum mencapai setengah suci, kamu dapat membawa orang-orangmu ke tanah suci. Kamu tidak perlu panik atau khawatir tentang pendekar hitam spesies penentang, karena tanah suci adalah pendukung terbesarmu. Mendengar apa yang dikatakan Yang Mulia Roisen, banyak orang di lapangan tidak bisa tenang. Aku klan iblis ingin berlindung di tanah suci. Pada saat ini, Master setengah suci klan iblis maju dan berkata, aku ingin tahu apakah tanah suci dapat menerima klan iblis kami. Selamat datang. Klan lautku juga bersedia mengungsi ke tanah suci. Tak lama kemudian, semua orang benua pendekar hitam hampir menyerah. Setelah beberapa saat, Yang Mulia Roisen memandang siluman suci klan siluman dan berkata, bagaimana dengan klan siluman kamu? Yunaedi Lu dan Pak Tua Mu juga memandang siluman suci dari klan siluman. Siluman suci melirik mereka yang telah menyerah sebelumnya dan berkata, kalian akan menyesalinya. Seorang setengah suci berkata dengan suara berat, siluman suci, kamu telah melihat situasi hari ini. Kita tidak memiliki peluang untuk menang. Tujuan tanah suci adalah untuk menghadapi warrior yang. Kita benar-benar tidak perlu dikuburkan dengan warrior yang. Kemudian setengah suci klan iblis juga berkata, siluman suci, aku tahu kamu berteman dengan warrior yang dan yang lainnya. Tetapi apakah kamu benar-benar mau membantai klan siluman demi apa yang disebut persahabatan? Pendekar hitam spesies penentang telah lahir. Jika kita tidak berpaling ke tanah suci, apa yang bisa kita lakukan untuk melawan pendekar hitam spesies penentang? Hanya tanah suci yang bisa menyelamatkan kita. Siluman suci menggelengkan kepalanya, dan berkata, terakhir kalinya aku menyarankan kalian, kalian semua harus tahu karakter warrior yang, selama kalian keluar dari benua pendekar hitam hari ini, kalian akan menjadi musuh dia. Menghadapi musuh,
Metode dan kekejaman dia telah kalian lihat sendiri dan selama kalian keluar dari benua pendekar hitam, dia tidak akan pernah memberimu kesempatan sedikit pun. Warrior Yang Mulia Roisen mencibir, dan berkata, dia tidak lain hanya alam kaisar, bahkan jika dia mencapai setengah suci, apa yang bisa dia lakukan? Siluman suci, penjaga makam dan Yunaidi Lu, dan semua orang benua pendekar hitam, beri kalian waktu 5 hari untuk mempertimbangkannya. Jika setelah 5 hari kalian tidak pergi ke tanah suci untuk menyerah, tanah suci kami akan mengadakan pertumpahan darah di seluruh benua pendekar hitam. Ini adalah pertumpahan darah, dan tidak ada yang tersisa. Dengan mengatakan itu, Yang Mulia Roisen memimpin semua orang ke formasi pengiring. Melihat orang benua pendekar hitam terus berjalan menuju formasi pengirim, Pak Tuamu mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, masalah ini agak aneh. Dunia saat ini, jika bukan setengah suci, maka tidak ada gunanya sama sekali. Sekarang tanah suci bahkan bersedia menerima mereka yang tidak setengah suci, itu agak tidak normal. Yunaidi Lu berkata dengan dingin, ngomong-ngomong, orang-orang itu tidak akan memiliki nasib yang baik, tunggu dan lihat saja. Sebelum pertarungan dimulai, orang-orangmu telah pergi begitu banyak, tidak perlu bertarung lagi. Fando berkata tiba-tiba. Jika kamu mau, kamu bisa pergi ke tanah suci untuk menyerah sekarang, kata Yunaidi Lu pelan. Bahkan, baginya, dia berharap seluruh orang benua pendekar hitam menyerah, karena dengan demikian, warrior yang tidak perlu terikat lagi di sini. Dengan perlindungan dia dan Pak Tuamu, sekalipun tanah suci dan spesies pendekar hitam penentang menghancurkan benua pendekar hitam, mereka masih bisa bertahan. Melihat kamu begitu tenang, aku pikir pasti ada beberapa siasat cadangan, aku ingin lihat, kata Fando. Kalau begitu tunggu dan lihat saja, kata Yunaidi Lu. Tanah suci, dunia bawah tanah. Ketika banyak orang di benua pendekar hitam menyerah, warrior yang menerima kabar itu. Di aula, Sakura berkata, kamu lihat itu. Tidak perlu pendekar hitam spesies penentang, hanya tanah suci saja sudah mengalahkan lebih dari 70% orang di benua pendekar hitam kamu, dan tanpa perlu bertindak, apakah kamu pikir kamu bisa melawan tanah suci dan spesies pendekar hitam penentang? Warrior yang berkata, ini adalah pilihan mereka, tetapi masih ada beberapa orang yang memilih untuk mengikuti aku, seperti klan siluman, seperti klan laut. Bagi mereka yang telah mengecewakanku, aku secara alami tidak akan peduli dengan hidup dan mati mereka, tetapi, mereka yang masih mengikuti aku, bagaimana aku bisa meninggalkan mereka? Sakura menatap warrior yang sebentar, dan berkata, kamu ini sedikit mengejutkanku. Oke, kamu ingin aku membantumu, aku ingin tahu, alasan apa yang kamu miliki yang membuatmu percaya diri bisa meyakinkanku untuk membujukku menemanimu bertarung dengan pendekar hitam spesies penentang dan orang-orang tanah suci? Warrior yang merenung sejenak dan berkata, Sakura, apakah kamu ingin pergi ke dunia luar? Siapa yang tidak mau? Sakura berkata, tapi, maaf, aku tidak berpikir kamu memiliki kemampuan untuk pergi ke dunia luar. Apalagi aku pikir sekarang, kecuali pendekar hitam spesies penentang dan tanah suci, tidak ada orang di dunia ini atau cara apapun untuk mendobrak jalan langit. Jadi, aku tidak akan membantumu melawan tanah suci dan pendekar hitam spesies penentang. Warrior yang berjalan perlahan di depan Sakura, menatap Sakura secara langsung, dan berkata, jika aku bilang, aku dapat mendobrak jalan langit, apakah kamu percaya? Kamu bodoh, teruskan saja bersikap bodoh, kata Sakura.
Warrior yang menggerakkan mulutnya dan berkata dengan serius, "Aku bisa menjadi suci." "Terus bersikap bodoh," kata Sakura dingin. Wajah warrior yang penuh dengan garis hitam, dan dia berhenti berbicara omong kosong. Dia langsung mengulurkan tangannya dan meraih tangan Sakura. Ekspresi Sakura berubah dan dia akan menyerang. Tiba-tiba, matanya melebar, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar sedikit, energi ungu asli. Saat dia berkata, dia meraih tangan warrior yang dengan punggung tangannya, sepertinya menginginkan lebih banyak energi ungu kosmik. Namun, warrior yang menarik tangannya dan berkata, "Sekarang kamu percaya? Bagaimana kamu bisa memiliki energi ungu asli?" Sakura menatap warrior yang dengan tegas. Warrior yang berkata, "Itu tidak penting, yang penting adalah aku tidak hanya bisa membuat diriku suci, tetapi juga membuatmu suci, jadi apakah kamu masih ingin menolak?" Pada saat ini, Sakura tiba-tiba datang ke warrior yang, dan kemudian langsung mencengkram leher warrior yang, berkata, "Sekarang biarkan aku disucikan, jika tidak, aku akan mematahkan lehermu." Bersambung.